Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah hari ini adalah hari Ahad tanggal 28 Juni 2020. Saya bersama kedua sahabat saya yaitu Kang Asep dan Kang Yayan ya, jalan-jalan ke Ciwidey. Sebenarnya sih ini bukan jalan-jalan, hanya jalan-jalan saja ya, karena tanggal 5 bulan Juli nanti ada acara pernikahannya adik ipar dari Kang Yayan ya. Makanya sekarang kami survei tempatnya dulu nih ya. Mungkin karena acara pernikahannya itu di Villa Salma namanya, di daerah Ciwidey ya, masih Ciwidey awal lah gitu ya, belum ke Kawah Putih sana di kejauhan. Nah, teman-teman semuanya, di dalam perjalanan ini, kami mendapatkan banyak sekali pelajaran ya. Pelajaran diantaranya adalah kita harus selalu waspada ketika berjalan. Lihat saja kendaraan-kendaraan motor yang berlalu lalang itu ya. Kalau kita tidak berhati-hati mengendarai motor, maka kita akan menabrak ataupun ditabrak. Wal'iyadzu billah min dzalik ya. Kita berlindung dari itu, makanya kita harus selalu hati-hati dan waspada ketika kita berkendara ya, baik itu roda 2, roda 4, bahkan roda 10 dan roda lainnya. Oke. Ini jalannya cukup macet teman-teman ya. Sepertinya ada yang jual kupat tahu. Kupat tahu apa tahu bulat? Kupat tahu. Nah, Masya Allah ya. Ini dua orang nih gak pakai helm lagi nih. Perjalanan jauh gak pakai helm ya. Gak takut tuh ini. Harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai kita tuh kalau melakukan perjalanan jauh seperti ini gak pakai helm ya. Dan helmnya itu harus ada kacanya. Pengalaman saya karena saya sering berkendara ya. Pengalaman saya itu, saya pernah jalan itu, alhamdulillah saya tutup helmnya gitu ya, kaca helm itu saya tutup. Nah, tiba-tiba batu itu datang ke karena banyak kerikil kan, kerikil tuh tok di kaca helm saya. Allahu Akbar. Nah, disitulah saya merasakan itu bahwa harus dah ya pakai kaca helm itu ya, jangan sampai nggak dipakai karena itu nanti karena itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menyelamatkan dari hal-hal seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jangan remehkan kaca helm ya, pakai aja kaca helmnya. Kalau kaca helmnya sudah tidak bagus lagi, maka diganti aja ya, diganti. Itu demi keselamatan kita semua sih teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman, kita lanjut terus perjalanan ini. Cukup sepi di sini, tapi nanti itu mungkin itu karena dari jalan Ciwidey itu kan itu satu jalur dan padat ya. Apalagi hari ini adalah hari Ahad. Nah, maka akan padat sekali di jalan itu. Tapi tidak mengapa ya. Kalau pengalaman saya beberapa bulan yang lalu ketika saya ke Jakarta itu pakai bis ya. Saya bilang sama supir bisnya, "Pak, kalau macet seperti ini kesel nggak sih?" Ya, kata Pak bisnya, Pak sopir bisnya itu, "Enggak lah Pak, ya palingan ya sambil istighfar aja ya, lumayan kan," katanya gitu. Masya Allah ya. Jadi orang-orang bis itu supir bis itu ketika dia mendapatkan macet gitu ya, dia tidak berkeluh kesah, dia hanya beristighfar saja ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini kan sunnah juga ya. Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk beristighfar setiap hari. Bahkan beliau juga 70 sampai 100 kali dalam sehari beristighfarnya. Itu sekelas Rasulullah SAW ya. Yang dimana Rasulullah itu sudah tidak punya dosa lagi ya. Bahkan kalau beliau melakukan dosa,
dosa-dosa beliau juga itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mustahil seorang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan dosa, enggak mungkin ya. Karena itulah Nabi suri teladan kita semuanya ya. Kalaupun beliau memiliki dosa juga Allah sudah mengampuninya. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi dalam artian beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni saja dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala masih saja beristighfar setiap harinya itu 70 hingga 100 kali dalam sehari. Lah apalah kita manusia biasa yang belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita ya, dan kita bermalas-malasan untuk beristighfar. Waliyadzubillah min zalik. Yuk kita istighfar bersama teman-teman semuanya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baik teman-teman semuanya, sepertinya perjalanan begitu lancar kelihatannya ya, tidak begitu padat. Nah, di sini kami berhenti sejenak di situ ya, karena Kang Asep itu jauh banget. Nah, ini kami kembali lagi ke belakang pada saat itu, tapi bukan yang ini sudah perjalanan ke atas lagi. Tapi tadinya kami itu kembali dulu ya untuk mencari orang depan kita ini. Nah, dua orang itu yang pakai motor fiction. Nah, karena itu adalah pengantinnya nanti ya, pengantin di acara pernikahan nanti. Dua orang di depan kita yang mengendara motor fiction. Nah, akhirnya di sini kami mulai pelan-pelan nih jalannya. Ya pelan-pelan karena sudah agak rame kan. Maksudnya ada orang di depan kita nggak boleh melewati karena mereka yang tahu jalan, kami nggak tahu jalan. Nah, ngomong-ngomong saya ini boncengnya sama Kang Yayan. Kang Asepnya pakai motor saya dan saya pengen boncengan sama Kang Yayan aja. Karena motor metik kan, kalau motor saya itu harus ekstra hati-hati kalau motor saya. Bukan karena motornya, karena dia kan kopling. Jadi sekalian ada gitu langsung kencang. Oke teman-teman semuanya, ini Kang Yayannya nggak berani ngelambaui atau nyalip ya, karena suasana jalan itu sangat ramai sekali. Saya sangat senang lah perjalanan jauh seperti ini. Masya Allah. Ini kita nggak berani lewatin mobil ini karena masih ramai, lihat, masih ramai banget. Di sini mau lewat tikungan. Tapi tidak apalah teman-teman. Yang penting di jalan itu utamanya adalah keselamatan, bukan cepatnya ya. Boleh cepat juga, yang penting kita juga harus hati-hati, ekstra hati-hati. Ya, ini kita larinya itu paling tinggi itu kayaknya 60 km per jam dan di sini baru kita lewat. Nah. Oke teman-teman, nikmati saja tontonan kali ini. Kita kembali lagi kepada kisah istighfar. Kita harus mengambil istifadah dari istighfar. Kenapa sih harus istighfar gitu ya? Pertama teman-teman semuanya, kenapa kita harus istighfar? Istighfar itu adalah banyak sekali manfaatnya. Bisa orang yang selalu istighfar itu dia bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Coba kita kembali ke surat Nuh dulu ya. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Aku saya mengatakan kepada kalian, faqultus taghfiru, saya berkata kepada kalian, saya memberitahukan kepada kalian, istaghfiru, memohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Nabi Nuh di sini menyarankan kepada kaumnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang menerima
taubat hambanya. Istighfar hambanya ya. Allah itu Maha Pengampun. Itulah kurang lebih. Nah, teman-teman semuanya, apa hikmah dari itu semuanya? Tadi kan Nabi Nuh itu sudah bilang kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Allah, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha menerima istighfar kalian lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Apa hikmah dari istighfar? Kita perhatikan ayat berikutnya ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Teman-teman semuanya, teman-teman ya, daripada coba teman-teman itu buka Qur'annya ya, buka Qur'annya surat Nuh itu yang faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Coba kita perhatikan di terjemahannya. Kalau teman-teman punya terjemahan Qur'annya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, ya. Makanya kalau kita tidak memiliki hujan, maka kita harus beristighfar untuk meminta hujan, ya. Bukan datang kepada pepohonan, minta hujan di pohon. Pohon tidak bisa memberikan hujan, tapi dia membutuhkan hujan, ya. Karena dia juga hidup itu dari air. Seperti itu, atau bebatuan. Batu tuh nggak bisa mendatangkan hujan, ya. Nanti dia bisa menimpa kalian nanti. Oleh karena itu, kalau kita membutuhkan sesuatu apapun itu, ya, maka kita harus istighfar teman-teman semuanya. Istighfar itu luar biasa. Terus apa lagi? Wa yumdidukum bi amwalikum wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Dan Dia memperbanyak harta. Ya, hujan itu memperbanyak apa? Istighfar itu juga memperbanyak harta, ya, dan anak-anakmu, dan juga memperbanyak anak. Maksudnya gini, kalau kita misalkan kita ini belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhtiarnya adalah selain kita pergi rutin untuk konsultasi ke orang-orang yang tertentu seperti ke dokter atau kemana lah ya, ahli terapi, maka kita juga jangan lupa terapikan dengan istighfar kita, ya. Karena apa? Istighfar itu salah satunya adalah untuk menambah keturunan, ya, ataupun menambah harta juga. Tapi jangan minta hartanya saja, tapi juga minta harta yang berkah dengan berbagai amal-amal ibadah kita, yaitu untuk sedekah lah ya, agar berkah itu harta kita. Ya, wa yumdidukum bi amwalikum wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ya. Masya Allah, ini sangat-sangat luar biasa nih, ya, di antara istighfar. Oke teman-teman, sepertinya di sini macet banget. Sebelum kita lanjut ya pembahasan ayatnya itu, ini kayaknya macet di sini nih karena kita mau keluar dari gang. Tadi kita udah sampai villa ya. Tadi kami itu udah sampai villa, tapi saya nggak kasih tahu teman-teman tadi. Ketika kita sampai di villa, kita nggak ada bikin video apapun karena di sana lobet lah tadi ininya, baterai kameranya gitu. Makanya pas perjalanan pulang lagi ini. Oke teman-teman semuanya, tadi kan sudah lihat juga ya pemandangan dari atas tuh sungguh indah sekali teman-teman. Nah, sepertinya ada orang depan kita ini. Lihat, wih keren ya motornya, lihat. Masya Allah ya, itu solusi terbaik itu. Kalau motornya nggak kuat ya pakai kayak gitu aja. Maksudnya nggak cukup untuk bonceng orang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan tentang istighfar tadi itu, ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Ya. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Gini loh teman-teman semuanya, kadang kita ini ya menginginkan sesuatu yang menginginkan sesuatu
yang baik, tapi kita ini lupa siapakah yang memberi sesuatu yang baik itu. Saya pernah iklan madu saya dengan kata-kata gini. Sebenarnya yang menyengsarakan, yang menyedihkan, yang mengkhianati diri kita sendiri ini adalah diri kita sendiri itu. Kenapa? Karena kita ini ingin menggapai sebuah ketakwaan, tapi kita masih saja melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, bahkan cenderung untuk melakukan bermaksiat. Ibadah kita tidak kerjakan, maksiat kita kerjakan, sedekah kita tidak kerjakan, mencuri kita kerjakan. Ya mustahil lah kalau kita itu bisa mendapatkan gelar ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman semuanya, ya. Mungkin itu aja kesimpulannya dari buah dari istighfar tadi itu. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum. Saya ulangi lagi, kesimpulannya adalah faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Nuh itu menggunakan fi'il amar, teman-teman, ya. Menggunakan fi'il amar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa sih? Ya, kalau kita bertanya, kenapa sih harus beristighfar kepada Allah? Ya karena Allah itu adalah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya, seperti itu. Bukan hanya mengampuni dosanya hambanya saja keutamaannya, ya. Mungkin selama ini kita tahu itu bahwa istighfar itu hanya bisa menghapus dosa. Kalah teman-teman semuanya. Bukan, ya, bukan hanya itu saja. Tapi yursilis samaa alaikum midur. Allah akan mengirimkan hujan dari langit kepada kalian, ke bumi, gitu ya. Jadi nggak ada hujan kita istighfar. Dalam artian gini teman-teman, ya. Jangan perbanyak berbuat dosa. Bisa jadi Allah itu tidak menurunkan hujan karena sudah banyak ini kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutkan lagi, wa yumdidukum bi amwalikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memperbanyak harta. Dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki yang halal bagi kita, insyaallah. Kemudian wabanina, dan juga anak-anak, maka memperbanyak anak. Bagi yang belum punya anak, belum diberi keturunan, belum diberi rezeki anak oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kalian dari akan memberikan solusi kepada kalian, ya, akan memberikan keturunan kepada kalian. Terus apa lagi? Wa ja'alakum jannatin, ya, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, maksudnya disuburkan kebun-kebunnya, ya. Terus apa lagi? Dan adakan sungai-sungai untukmu. Ya, jadi banyaklah ya keutamaan-keutamaan istighfar ini diantaranya saja kita sebut seperti ini, ya. Banyak juga yang lainnya, gitu ya. Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan selalu menolongnya. Oke teman-teman semuanya, ini saya itu menggunakan kamera HP karena kamera saya sudah sudah mati, sudah low bed. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, mungkin ini aja, ya. Mungkin sampai di sini saja vlog kali ini. Insyaallah saya akan istiqomah, dan doakan juga ya saya, ya. Mudah-mudahan istiqomah untuk memberikan video-video yang bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Bukan hanya video yang kami sampaikan kalau di dalam video vlog motor kayak gini, ya, atau jalan-jalan kayak gini, tapi insyaallah kami juga akan ada nasihat-nasihat di dalamnya, ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel YouTube saya Z Official dan dibagikan kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya, salam sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.